A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa ada salah seorang jamaah yang aktif di dalam pengajian kita meninggal dunia, walaupun akhir-akhir ini karena beliau sakit akhirnya tidak aktif lagi. Beliau bernama Pak Teddy. Oleh sebab itu di momentum yang indah ini alangkah baiknya jikalau kita mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, memaafkan segala kesalahannya dan memasukkan beliau ke dalam surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 131, surat Al-An'am ayat 131. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 132, Al-An'am ayat 133 dan 134. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 135 atau 136. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir
dituliskan bahwa ketika beliau menjelaskan, menafsirkan tentang ayat 132 di dalam surat Al-An'am ini, beliau Ibnu Katsir mengatakan bahwa walikullin ja'alna walikullin darajatum mimma amilu, ay walikulli amilin min ta'atillahi aw ma'siyatihi manazilun wa maratibun min amalihi yablughuhu Allahu iyyaha. Beliau mengatakan bahwa setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amalan pekerjaan yang dia lakukan itu dibenci atau bernilai maksiat di hadapan Allah, semuanya akan diberikan manazilun wa maratib, memiliki kedudukan-kedudukan tertentu Pak di akhirat nanti. Orang yang berbuat baik, semakin baik amalan yang dilakukan, semakin bagus, semakin banyak amalan yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, dosa, atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dia pun mendapatkan posisi tertentu, dia mendapatkan tempat tertentu, lebih banyak dosanya, lebih dalam, lebih pendek atau lebih rendah derajatnya, lebih panas api nerakanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatum mimma amilu, setiap orang itu memiliki derajat tertentu di hadapan Allah. Beda-beda derajat kita Pak. Makanya Ibnu Katsir mengatakan bahwa wa yusibuhu biha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Allah akan memberikan balasan kepada hambanya ketika yang dilakukan kebaikan, in khairan fa khairun, kalau memang kebaikan yang dilakukan, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan, surga. Wa in syarran fa syarrun, seandainya keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, maka kejahatan itu pula lah, atau dosa atau neraka itulah yang akan ia dapatkan di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil memutuskan perkara hamba-hamba yang telah melaksanakan sesuatu di atas muka bumi ini. Maka ma'asyiral hadirin, walikullin darajatum mimma amilu, setiap kita memiliki derajat masing-masing. Maka beramallah, beribadahlah sebanyak mungkin, sebagus mungkin, karena ibadah kita itulah akan menentukan posisi kita, derajat kita di akhirat nanti. Boleh melihat orang, tapi ketahuilah bahwa kita jelas lebih kepengen, lebih bagus daripada orang yang kita lihat. Si fulan misalnya taatnya luar biasa, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, tutur katanya, muamalahnya bagus, ibadah-ibadah yang lainnya bagus. Artinya dia pasti akan mendapatkan posisi, derajat tertentu di sisi Allah. Kita pun menginginkan, saya yakin menginginkan jauh lebih bagus daripada apa yang dilakukan oleh saudara kita tadi. Oleh sebab itu beramallah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka beramallah, Allah akan melihat dan menilai amal itu. Rasul akan melihat dan memberikan syafaat dari apa yang kita amalkan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya pasti akan melihat, menilai atas amalan yang kita lakukan. Maka mohon maaf, kalau untuk kita saja kita tidak mau melakukannya, maka sulit untuk kita lakukan buat orang lain. Untuk kita saja tidak mau kita, ya, rada malas-malasan kita untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah. Padahal setiap yang kita lakukan itu intinya pada awalnya kembali kepada kita, kembali kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Bangun kita di jam 3:30, mungkin ada di antara kita tadi sholat tahajud terlebih dahulu, lalu ditutup dengan sholat witir, berangkat ke masjid karena azan sudah berkumandang. Itu semua nilai ibadah Pak, nilai ibadah.
dan yang kita lakukan itu akan kita dapatkan sendiri. Orang-orang yang masih tidur itu mereka akan mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Kita yang sedang beribadah akan mempertanggungjawabkan apa yang sedang kita lakukan. Yang jelas setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap pilihan yang kita pilih ada konsekuensinya. Ada yang akan menjadi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya walikullin darajatum mimma amilu. Di dalam tafsir yang lain mengatakan bahwa walikullin darajatum mimma amilu ay minal insi wal jinni. Setiap orang, setiap jin punya derajat tertentu di sisi Allah, karena hamba yang mukallaf yang diperintahkan untuk ibadah itu adalah jin dan manusia, as-saqalain. Di dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin maupun manusia kecuali hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia punya derajat di sisi Allah atas amalan yang dia kerjakan, begitu pula para jin yang beriman kepada Allah lalu beramal, mereka juga memiliki derajat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai atas apa yang dilakukan oleh para hambanya. Tidak akan pernah lalai, Pak. Pasti tercatat dan catatannya tak akan pernah hilang. Pasti diberikan nilai. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala tidak menilai amalan seorang hamba apabila amalan itu dikerjakan betul-betul ikhlas karena Allah dan mengikuti mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mengira Allah akan lalai dari mencatat amal baik kita, besar maupun kecilnya. Besar maupun kecilnya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang, mohon maaf Bapak, kadang kita hanya melakukan amalan yang besar-besar saja, tapi kadang kita melalaikan amalan-amalan kecil dengan alasan gawean kecil juga, amalan kecil juga. Kalau kecil kan kecil juga pahalanya, lalu kita cari yang besar-besar saja lalu melupakan yang kecil-kecil. Mohon maaf saya sampaikan Pak, mau besar mau kecil, kalau memang itu bisa kita kerjakan, karena kita tak tahu dari amal manakah nantinya Allah akan ridho kepada kita. Bisa jadi amalan-amalan sepele Pak, karena amalan sepele Allah ridho, Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Bisa saja dengan amalan sepele. Salah satu contohnya Bapak Ibu, salah satu contohnya di dalam hadis dijelaskan bahwa ada wanita Israiliyah, ya. Dia ini mohon maaf pelaku dosa, pezina, pelacur dia. Lalu kehausan di tengah-tengah padang pasir, tidak ada air yang bisa dia minum. Cari sana cari sini, dapat sumur tua, airnya sudah dalam sekali, sehingga ketika hendak meminum airnya harus turun dulu ke dasar sumur. Turunlah si wanita Israiliyah tadi, meminum airnya, puas dia naik ke atas, rupanya melihat ada anjing pun kehausan, sama hausnya seperti dia yang sama dia rasakan tadi sebelumnya. Turun lagi mengambilkan air untuk dipinum oleh anjing tersebut. Allah ampuni dosa pezina tersebut, Allah ampuni dosa pelacur tersebut. Allah akan masukkan si fulanah ini masuk ke dalam surga dengan amalan, mohon maaf, hanya memberikan kepada anjing air minum. Hanya memberikan air minum kepada anjing yang notabene-nya ini hewan-hewan najis Pak. Hewan ini hewan najis, sisip dikit sudah diunjuk minum, ngeget dia nih. Bukan ngunjuk ayam minum, kalau ngunjuk ayam minum setelah dipinum agak senang dikit kita potong, ini ngunjuk anjing minum Pak. Hewan najis sudah dipinum, banyunya sisip dikit karena dia lapar, ngeget gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ridho, walaupun amalan itu mohon maaf dianggap sepele, Allah ridho dengan itu, penyebab wanita tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala. Kalau memberi air minum kepada hewan saja Allah senang, Allah mengangkat dosa orang tersebut, apalagi memberikan air minum kepada manusia, berbagi rezeki kepada manusia, memberikan makan, menghilangkan rasa lapar yang dirasakan oleh manusia tanpa melihat agama apapun yang sedang lapar itu. Karena dari sisi kemanusiaan saja Pak, ini sesama manusia lapar, dia tidak perlu ditanya mano KTP kau, wong Indonesia apa bukan,
jengok agamanya Islam atau bukan, tidak perlu, karena dia sesama manusia kita, maka bantulah dia. Membantu binatang saja Allah senang, apalagi membantu manusia. Kalau membantu manusia tanpa melihat dari mana asalnya, apa agamanya saja, insya Allah mulia, apalagi membantu sesama kita yang notabenanya ikhwah, saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara satu dengan yang lainnya, bersaudara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan pernah lalai atas apa yang kita lakukan. Semuanya tercatat dengan baik, semuanya tercatat dengan rapi, dan pada akhirnya semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik buruknya yang kita lakukan tersebut. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka beramallah walaupun tidak ada orang yang melihatmu, karena sesungguhnya Allah melihat kita. Beramallah walaupun semua orang mencelamu, karena sesungguhnya yang memberikan balasan bukan mereka tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramallah walaupun semua orang menghujatmu, tidak jadi masalah. Yang penting amalan yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah telah turunkan, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, sesuai dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan walaupun orang pada mencelamu, mencemoohmu, menjauhkanmu, tidak jadi masalah, karena yang memberikan kepada kita balasan bukan mereka. Yang memberikan balasan kepada kita, ganjaran kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Jalal. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan balasan itu kepada kita. Maka beramallah walaupun tidak ada orang yang melihat kita, dan beramal ketika kita lakukan tidak ada yang melihat, itu lebih cepat Pak meresap di dalam hati. Beramal ketika orang tidak melihat kita, lebih khusyuk kita, lebih ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Lebih ikhlas kita ketika kita beramal. Belum lagi memang di dalam sebuah hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang mana akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. 7 dari orang yang mendapatkan naungan Allah itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah, berinfak dengan menggunakan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tak tahu apa yang tangan kanan lakukan. Itu majaz Pak, majaz. Tak mungkin tangan kanan ngawi kapo, tangan kiri tak tahu, tak mungkin. Ini majaz. Artinya orang yang beramal, amalannya ditutup-tutupi, tak perlu dijingo oleh uang, tak perlu dipublikasikan, untuk menjaga kualitas dari ikhlas di dalam hatinya, maka dia simpan rapat-rapat. Dan di situ Pak, bukan hanya rajulun tasaddaq, bukan hanya rajulun seseorang yang bersedekah. Ini cuman bahasa kita itu adalah angle saja sedekah, tapi amalan-amalan yang lainnya ketika kita lakukan, kita tutupi, tidak kita publikasikan, itu insya Allah akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, itu adalah seseorang yang bersedekah dengan sedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ini cuman bahasa kiasan, menggunakan tangan lalu menggunakan sedekah. Padahal apapun yang kita lakukan ketika orang lain tak tahu, itu jauh lebih baik daripada orang tahu Pak. Ini sudahlah orang tak tahu, tahu-tahu dia njuk tahu itu. Kalau aku tak nolongnya, alah jadi gembel dia itu. Aman aku dulu tidak bantu dia, ngulia ke dia, asli tak tahu di mana lagi dia. Sekarang bela lemak dia, jadi duta besar sano, jadi menteri ini, dia punya kedudukan tinggi. Aman tak aku dulu mantunya selesai, jadi sampah masyarakat. Tak usah disebut lagi. Biarlah Allah saja yang tahu. Dia mau balas budi atau tidak jadi masalah, karena yang membalasnya adalah Allah, bukan dia. Bukan dia. Oleh sebab itu, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, Allah Ta'ala takkan pernah lalai apa yang kita kerjakan Pak. Apa yang mereka kerjakan dari amalan, semuanya tercatat rapi di buku catatan para malaikat tersebut, dan tidak ada yang hilang sedikit pun, semuanya tercatat
dan pada akhirnya akan dihisab oleh Allah, diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk kita pada ayat selanjutnya. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu ya, Al-Ghani, yang maha kaya, dzur rahmah, dan Allah taala memiliki sifat rahim, rahmat, penyayang, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Allah maha kaya. Wa rabbukal ghani, Allah maha kaya. Kalau Allah maha kaya, kenapa kita harus khawatir Pak dengan diri kita? Kalau kita yakini Allah, Tuhan kita tuh maha kaya. Kalau Tuhan kita maha kaya, dekatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Karena kita nih, mohon maaf Pak, apalagi di dunia kerja, susah sekali Pak. Kalau kita pergi ke tempat kerja tidak bawa dua muka, susah naik pangkatnya. Minimal bermuka dua itu Pak. Makanya harus, kalau cuma bawa sikok muka tidak cocok pergi begawi. Setidaknya bawa dua muka, jadi bermuka dua. Depan bos ngomong oke bos, di belakang bos berutuan. Nah itu kan bermuka dua itu. Susah ya. Oleh sebab itu Allah maha kaya, tidak perlu Anda bawa muka dua ke tempat pekerjaan. Karena yang kita minta itu kepada Allah dengan wasilah bekerja. Taatlah, bagus-baguslah, aturan diikuti. Tak perlu mencari muka lain, cukuplah satu muka ini saja. Tak perlu dapat muka dua, muka tiga, muka 10, tak perlu. Ada orang mengatakan Pak begini, tak perlu kamu pergi ke tempat begawi dengan bawa dua muka, bermuka dua, cukup mulut kau basah le. Untuk apa? Ngejilat. Na'udzubillah, mukanya sikok tapi ngejilat dia. Segalanya sini, jilatnya sana, jilatnya sini, supaya dia pacak mendapatkan manfaat dari apa yang dia jilat tadi. Pacak misalnya promosi ya, supaya mendapatkan jabatan, promosi supaya naik pangkat, promosi ini, promosi itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Di mana-mana menjilat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, wa rabbukal ghani. Allah Tuhanmu itu maha kaya. Minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada bos kita, besok bisa bos kita bangkrut Pak. Jangankan besok, malam ini bos kita pacak mati. Kalau bos kita mati bangkrut, kemana lagi kita nak minta duit? Maka kita katakan wa rabbukal ghani, Allah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha kaya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah minta kepada tuyul, pergi ke Gunung Kawi mencari kekayaan di sana. Asbab kekayaan asli Pak, ini kaya belum tentu, siriklah pasti. Kaya belum tentu, siriklah pasti. Kalau sudah pasti syirik, kaya belum tentu, mati, na'udzubillah, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, camkan betul wa rabbukal ghani, Tuhan kita itu maha kaya. Mintalah kepada Allah, tak perlu kita berbuka dua atau basah mulut kita untuk menjilat dan lain sebagainya untuk mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali menyebutkan bahwa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berpasrah diri kepada Allah ya, maka Allah akan bukakan jalan. Walaupun kita menjilat kiri kanan bermuka 10 Pak, rezeki itulah. Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir sudah dicatat rezeki itu Pak. Ketika malaikat datang untuk meniupkan ruh, ketika kita berada di rahim ibu kita umur 4 bulan, malaikat diutus oleh Allah ke ruh kita, ke jasad kita, ke rahim ibu kita, mencatat ini ajalnya kapan, ini rezekinya berapa, termasuk uang yang bahagia atau termasuk uang celaka, sudah dicatat oleh malaikat. Tidak perlu nyilat sana jilat sini, tidak perlu kita mencari muka dua dan sebagainya, sudah dicatat. Beramallah sesungguh-sungguhnya, bekerjalah sebaik-baiknya, mintalah kepada Allah, yakin 1 rupiah pun tidak akan pernah orang mengambil hak kita itu, tidak akan pernah. 1 rupiah pun tak akan pernah orang mampu mengambil hak kita kalau memang itu hak kita. Kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kepengen kaya, kita pedagang jujurlah. Kenapa? Karena insya Allah dengan jujur itu Allah senang, Allah bukakan keberkahan di dalam harta kita. Ini kita berdagang, jualan yang kita jual tidak benar, kita khianat kepada para konsumen dan lain sebagainya. Mungkin
dari sisi nominal harta bertambah, tapi tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Wa rabbukal ghani, Tuhanmu itu maha kaya, Dzurrahmah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kasih. Pak, semuanya dikasihi oleh Allah, tidak pandang bulu besar kecilnya seseorang, tidak pandang bulu tua mudanya, perempuan laki-lakinya, bahkan tidak pandang bulu ini hamba taat atau tidak taat, ini Islam atau tidak Islam, tidak pandang. Allah itu maha rahmah, Allah itu maha pengasih, semuanya diberi. Pak, coba lihat, yang sehat bukan hanya orang Islam, wong yang musyrik juga sehat. Yang makan bukan hanya orang Islam, wong non Islam juga makan. Sedikit baguslah makanan dia daripada makanan kita. Yang kaya bukan hanya orang Islam, orang non Islam pun kaya. Bisa jadi kekayaannya jauh lebih bagus, jauh lebih banyak daripada kekayaan yang kita miliki. Semuanya Allah berikan, bukti rahmannya Allah Ta'ala. Karena rahman itu, Pak, umum untuk siapa saja, manusiakah, jinkah, hewankah, lain-lainnya, semuanya diberikan rahman oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah, memiliki sifat rahmah. Karena disebutkan wa rabbuka kepada orang-orang yang beriman, maka orang beriman mendapatkan dua, selain rahmat yang disebut rahman, juga mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmanu fid dunya, rahim fil akhirah. Rahmat itu didapatkan di dunia, rahim didapatkan insya Allah di akhirat. Bagi manusia yang beriman, dia mendapatkan rahman dan rahim. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia mendapatkan rahman saja, tapi tidak mendapatkan rahimnya Allah Ta'ala. Apa beda rahman dan rahim? Kalau rahman itu basic, Pak, basic. Kalau rahim itu sudah level tinggi. Maka semua orang dapat hak basicnya rahman, tapi rahim, kasih sayang Allah, tidak segala wong dapat. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan sayang Allah, sehingga mereka dibebaskan dari azab api neraka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa rabbukal ghaniyyu dzurrahmah iyyasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kata Allah, apabila Allah berkehendak, Allah bisa saja menghilangkan kamu, memusnahkan kamu, mematikan semua kamu, wa yastakhlif min ba'dikum, dan mendatangkan orang sebagai pengganti kita setelah kita selesai, setelah kita punah. Bisa saja Allah datangkan kaum baru untuk mengganti kita, seperti mana kita datang mengganti kaum yang lalu. Artinya apa, Pak? Ini sekaligus ancaman Allah. Kalau kamu nurut, bahasa kita, kalau kamu nurut, yang lemak kamu dewek, yang senang kamu dewek, yang nikmat kamu dewek, kalau kamu nurut. Tapi kalau kamu tidak nurut, yang saro kamu tulah. Allah bisa saja memusnahkan kamu galo-galo. Kalau kita musnah, siapa lagi yang tinggal di bumi? Dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pengganti lain selain kita. Mudah sekali, Pak, mudah sekali. Bukankah kita sudah tahu bahwa kalau Allah berkehendak cukup mengucapkan kun fayakun? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah sekali. Bisa saja seluruh manusia hari ini di atas muka bumi ini mati. Lalu siapa yang memakmurkan bumi? Bisa jadi Allah datangkan kaum yang lain. Bisa jadi. Artinya ini ancaman datang dari Allah Ta'ala agar supaya kita hamba-hambanya ini taatlah, patuhlah, nurutlah. Kalau kita nih, kalau kita kiaskan di rumah tangga, Pak, kalau kita kiaskan di rumah tangga, ada misalnya istri melawan laki, suaminya betul-betul mendidik istrinya bagus, taat, yang bagus-bagus suaminya berikan kepada istrinya. Tang istri misalnya dak galak taat, pacak kita ancam, oi dek, atau ibu, atau oi ma, atau oi mi pacak bay mi, kamu hari ini kuceraikan dan besok aku berbini lagi dengan cewek lain. Tuh mudah. Apalagi bapak masih muda, belagak pulo, duit banyak, jabatan tinggi, ngetek baik datang. Ini kan ancaman bagi ibu. Berarti aman aku tidak benar-benar sesip dikit lepas nyanyian aku. Yang rugi aku dewek. Ngapo? Karena laki aku masih muda, belagak pulo, duit banyak, jabatan tinggi. Dak kati cewek yang dak galak. Ini kan ancaman bagi istri. Atau misalnya istrinya soleha, cantik pulo,
taat sama suami, tapi dapat suami yang tak senono misalnya dapat suami yang tak senono. Sang istri sudah mengingatkan, payo kak mabuk tu tak bagus, payo kak berjudi tu tak bagus, diingatkan oleh istri yang soleha tadi. Suaminya tak galak, istri bisa bilang begini, kak aku pacak bayi hari ini pergi ke pengadilan, lalu aku melaporkan apa yang terjadi, lalu minta khulu, minta dilepas, minta diceraikan. Mungkin sebulan prosesnya selesai, sudah itu aku pacak belaki lagi dengan lanang lain, lebih belaga dari kamu, lebih kayo dari kamu, lebih pintar dari kamu. Ini kan ancaman untuk suami dari istrinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada hamba-hambanya, kalau kamu tak benar-benar pacak baik, ku musnah ke kamu galo-galo, ku datangkan kaum yang baru menggantikan kamu. Siapa yang rugi? Jelas bukan Allah yang rugi, yang rugi adalah kita. Allah sama sekali tidak akan pernah rugi, Pak. Sedunia anget ini tidak ada yang beriman, sedunia anget jadi uang bejat galo, sedunia anget jadi Fir'aun galo, dikit dah Allah rugi. Yang rugi kita tulah, sebagai manusia inilah, kita inilah yang rugi. Allah sama sekali tidak akan pernah mengalami kerugian. Atau semua kita bagus galo-galo, taat galo-galo, apakah bertambah kemuliaan Allah? Sama sekali tidak. Karena kita ini, Pak, tak mampu memberikan manfaat atau tak mampu pula memberikan mudarat kepada Allah. Yang mampu memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu namanya adalah An-Nafi' Ad-Dar. Allah itu maha pemberi manfaat dan Allah juga mampu mendatangkan mudarat. Kalau kita la haula wala quwwah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali daya dan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dulu, Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita coba buka sesi tanya jawab. Yang nak bertanya diaturi. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustaz, mohon maaf, mungkin bukan tema ini yang saya tanya, namun ada kaitannya, Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan mengenai kematian, Ustaz. Ya. Seperti di dalam surah Al-Anbiya 35 dan Ankabut 57, kalau nggak salah saya. Jadi tiap-tiap yang bernyawa itu kan pasti mati. Ya. Nah, dalam kematian ini ya jelas di situ adalah takdir, tidak bisa dipungkiri. Nah di situ juga ada kata musibah. Musibah. Nah, maksud saya itu kan sudah takdir tadi. Jadi sudah ditentukan oleh Allah tetap mati. Nah, kenapa dikatakan musibah, Ustaz? Musibah. Habis itu ada kata duka. Nah, sedangkan kalau kita lihat di papan nama turut berduka misalnya gitu. Nah, kita apa? Ada duka di situ. Padahal seharusnya kita kan bahagia sebetulnya kan. Karena kita sudah ditentukan suatu saat pasti mati. Nah, jadi maksud saya kuncinya kenapa ada kata musibah itu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Segala sesuatu itu Allah sudah takdirkan sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. 50 tahun sebelum diciptakan, 50.000 tahun sebelum alam diciptakan, takdir sudah diciptakan oleh Allah. Salah satunya adalah kematian. Takdir kematian itu sudah Allah takdirkan bahkan sebelum kita ada. Nah, Bapak Ibu hadirin, lalu kenapa takdir itu sudah dituliskan, ketika takdir itu datang lalu dinamakan takdir itu dengan musibah? Kita katakan begini, dari sisi bahasa saja, Pak, musibah itu asal katanya dari asoba yusibu, isobatan wa musibatan. Asoba yusibu artinya mengenai, asoba yusibu artinya mengenai, sesuatu yang mengenai dirinya. Asobatan wa musibatan, ya, sesuatu yang mengenai dirinya, yang akan membuat dirinya memiliki kegoncangan diri, ya. Makanya ketika seseorang ditinggalkan oleh sang kekasih, entah itu pasangan hidup, entah itu anak atau orang tua dan lain sebagainya, atau kerabat, teman dan sebagainya, bersedih dia, ini musibah. Musibah kenapa? Karena mengenai kita. Tidak mungkin kita ketika ada keluarga meninggal kita malah ketawa, alhamdulillah, pakam Pak, iman kita melado ke keluarga kita yang kita sayang meninggal, kita ucapkan alhamdulillah, pakam itu. Nabi SAW imannya paling bagus, ibadahnya paling pakam,
paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya meninggal, Nabi lah dewasa, lah jadi nabi pula. Nabi meneteskan air mata, Pak. Ketika Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Sehingga Nabi bersabda, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan. Mata ini berlinangan airnya, hati ini hancur. Cuman tadi mata kita bebanyu, nangis, hati ini hancur, kata Nabi, dan kami tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali ucapan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih itu pasti manusiawi, Pak. Manusiawi. Jangankan manusia, hewan baik kalau keluarganya mati sedih dia. Kucing, Pak, baru beranak sekian, siko anaknya mati, padahal masih banyak anak lain, sedih mak kucing tadi. Mak kucing tadi. Ini musibah. Jadi kalau musibah kita ada kematian lalu kita bersedih hati, itu wajar, manusiawi. Cuman tadi sedihmu haruslah cepat di recovery. Sedih kita harus cepat diobati. Dengan cara apa? Meyakini bahwa ini semua takdir Allah, dan yang ditakdirkan Allah inilah yang terbaik. Hanya saja untuk saat ini kita belum tahu hikmahnya apa. Yang jelas yakin kita husnuzon kepada Allah, ini terbaik. Maka disebut dengan musibah karena hal tersebut mengenai inti hati kita, itu Pak, musibah. Ya, jadi kita merasa itu kehilangan, maka disebut dengan musibah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang terkena musibah itu, orang yang paling baik adalah ketika terkena musibah mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang takdir sudah Allah tentukan, maka ketika takdir itu terrealisasi dan takdir itu mengenai inti hati kita, sedih kita, maka disebut dengan musibah, maka itu wajar saja, ya. Kenapa disebut musibah? Karena mengenai kita, dari asal kata asoba yusibu isobatan wa musibatan, ya, mengenai lubuk hati kita. Makanya air mata, ya, rasa ini mengirimkan sinyalnya ke otak memerintahkan mata kita untuk mengeluarkan air mata, tanda kalau kita bersedih. Jadi biasa, normal. Jadi musibah itu disebut musibah karena mengenai inti hati kita, Pak. Inti hati kita. Kalau misalnya ada kehilangan, anggap baik kita kehilangan duit, Pak, padahal duit itulah untuk makan hari ini, kehilangan duit kita, tapi kita tidak perlu merasa sudahlah, aku hari ini puasa juga, lagian lagi buka lagi ada yang ngunjuk, sudah, tidak merasa sedih gini, maka tidak musibah, namanya biasa baik, ya, biasa baik. Yang musibah itu yang betul-betul terasa di dalam hati, kehilangan apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa musibah ini bukan untuk yang mati, jadi untuk yang ditinggalkan, gitu Ustaz, gitu ya. Nah, ya. Kadang-kadang ada Ustaz, musibah ini ada yang bilang untuk yang si mayat ini yang sudah mati, karena dia musibah semasa hidupnya mungkin dia tidak taat, gitu. Ada yang bilang seperti itu Ustaz. Jadi maksud saya, apakah kita yang mati ini musibah, gitu, kita tidak merasakan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu. Itu maksudnya ada yang bilang. Baik. Musibah tadi ketika kita melihat di dalam Al-Quran, sebutkan apabila kamu terkena musibah maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira wong mati itu pacak ngucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya yang terkena musibah itu yang merasa dampak sedih dari apa yang terjadi itu, anak-anaknya, pasangannya, orang tuanya, mereka sedang diuji dengan musibah ini. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada Ummu Salamah ketika suaminya yang bernama Abu Salamah meninggal dunia. Wahai Ummu Salamah, bacalah doa ini, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah balasan baik atas musibah yang kau berikan kepadaku. Jadi musibah itu yang merasakan dampaknya, yang merasakan dampak dari kejadian itu musibah. Kalau kita punya duit hilang, siapa yang merasakan dampaknya? Ya kita. Berarti kita kena musibah. Kalau kita mati, siapa yang merasakan dampaknya ketika kita pergi? Ya keluarga-keluarga kita. Adapun kita setelah itu nikmat atau disiksa, itu urusan belakang. Yang jelasnya itu keluarga kita yang merasa bersedih atas apa yang terjadi di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir kalau memang ada, Pak.
karena waktu sholat sudah bisa. Kalau memang ada, satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, kita tutup. Jadilah. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kepada kita istiqomah di dalam ajaran agamanya, dan kita memohon kepada Allah keberkahan hidup ini. Seandainya pun kita harus dimatikan, mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.